Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi, Waalaikumsalam. Ya, Mas Giti. ini kita Bentar, berdua bentar, dulu. gua tutup dulu. Ya, Ya, kita berdua dulu karena ya. memang saya mau diskusi soal ini dulu nih tentang apa namanya Struktur. formatur. Iya, Ya, struktur organisasi. kalau kalau kita mau apa eh, bikin dengan target yang baru gitu ya, kepada generasi ketiga lah, generasi Gen Z. Ya, ya, Kayaknya formaturnya nggak bisa model yang lama, karena yang lama itu kan boleh dibilang ya jadul lah polanya ya. itu. Setuju, setuju, setuju Mas Giti. Karena yang lama itu kaku ya, Mm-mm, mm-mm. kaku dia. Jadi sistemnya perkomisariat tuh ada perwakilannya gitu. Nah, tapi ini memang sebenarnya kalau menurut gua eh, pertama boleh ada perwakilannya sama gitu, tapi kayaknya harus bukan angkatan kita, maksud gue begitu. Jadi masing-masing komisariat tuh ada yang kemarin lu bilang gitu ya, Hmm. Mas Geti, Ya, ya, bahwa semuanya itu harus ada masukan gitu. ya, 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 ya. Ya, ini gue kasih lihat di layar kelihatannya, Mas. Ya, lihat. Nah, ini kan, ini gue sambil catat deh, sambil catat supaya kita dapat suatu gambaran gitu ya. Ini nanti visi misinya kayaknya visi oke menurut Nah, ya. iya. Nah, misinya nanti gue tambahin di sini karena nggak ada yang namanya eh, regenerasi misi. Mewujudkan budaya cinta. Oh, nggak ada ya. Ya, Di misinya harus ada, visinya boleh sama ya, Mas ya, ya. visi sama. Tapi Sama. Uh, ke uh, depan uh. gue akan tambahin yang regenerasi ke ini kan misi generasi penerus kan gitu ya. Iya, betul. Betul. Nah, di sini artinya apa ya berkelanjutan lah kayak seperti itu. Ntar gue Mm-mm. bikin Mm-mm. misinya gue tambahin Mm-mm. ya ada misi tentang berkelanjutan. Maksudnya kita akan melakukan estafet kan gitu ya. Iya, Estafet kemudian budaya cinta. proses untuk Pendidikan kehidupan sekolah regenerasi yang pemutus kepada sehat, generasi penerus kan gitu kan. prestasi memadai dan layak, memberantas kebodohan dan buta Nah, aksara. ini nanti kata-katanya juga gue rubah ke positif, Mas. Jadi jangan memberantas kebodohan lagi lah, meningkatkan Iya, kemampuan dan potensi kan gitu ya. iya, iya. Kita Iya, kan benar. udah nggak ada buta aksara, bodoh juga udah nggak ada orang bodoh. Kita nggak ada, iya. Yang Iya, ada orang malas tumbuh kan gitu. iya, betul. Jadi lebih positif ya, Ya, ininya, terutama yang dari misi itu. yes, yes, Iya, yes. Nah, iya, ini kan di sini ketua umum gitu ya, Mas. iya, iya. Nah, cuman gue pengen ada wakil gitu loh yang generasi eh, Nah, itu. generasi di penerusnya ya. Iya, Ah, justru enggak. Justru kan ini nanti ada pembina nih. Gue minta pembina. Pembina kita ambil, Mas Didi, mm-mm. satu yang memang udah sepuh kayak kan sekarang yang kita mesti tanya kan Pak ini kan Pak siapa Siap, no. Di iya Pak Jakarta. Yatno Pak Yatno gitu ya Iya, dimasukin dia adalah pembina lah gitu ya untuk kita ngobrol dulu kita kan harus suwun dulu nih ini begitu ganti pusat kita nanti datang ke rumah Pak Yatno kan gitu cuman Mas Didi kemarin gue ngomong sama Mbak Lestari tetap di bendahara Mas. wah, Balastari harus tetap bendahara, Mas Geti, Iya. karena dia yang mengetahui perjalanan uangnya kita itu. Iya, makanya saya kemarin bilang, Mbak, nanti saya minta Mbak Lestari tetap bendahara ya. Cuman nanti wakil bendahara ada yang dari Jogja generasi ketiga gitu ya. Ya begitu. Iya. Karena mesti harus kan ya, nantinya kan kita akan uang uang apa uang tim tanah itu kan harus masuk juga tuh. Iya. Nah, kalau misalnya nggak, yang misalnya generasi yang baru gitu ya, ini uang apa nih? Ya, Iya. agak agak sulitnya nanti kalau seandainya menjelaskan apa uang dari apa ini gitu. Iya, iya, benar. Nah, Mas Didi, ini untuk sekretaris satu kan sekretaris dua tetap
Mbak Dian aja ya, Mbak Dian Yatno ya, sekretaris. Tetap ya diminta ya. Ya, Dian sih haruslah kan karena begini, Get, Ya, pasalnya kan kita nih nanti acaranya akan di sini ya. ya, Ya paling tidak acara apa reuni kan kita akan di sini nih di Jakarta. yes. Nah, paling tidak ya libatkan apa Dian lah di sini gitu loh. Jadi sekretarisnya tuh udah langsung langsung juga bisa berfungsi untuk kita pada saat ngadain acara gitu. Ya, berarti sekarang sekretaris satunya kira-kira siapa nih? Apa Dian jadi kita sekretaris satu, Dian kita Ya, naikin. Diannya sekretaris satu. Iya, Dian Dian sekretaris satu sekretaris ya. satu. Nah, sekarang kita mau menyasar mana nih? Mau kalau ngelihat gregetnya di apa yang angkatan-angkatan kita ini kan hampir di Semarang aja kemarin datangnya cuma keluarganya Mas Taufik ya Iya, sama Anang berdua. iya, Terus Surabaya juga keluarganya Satria iya yang rajin. yang rajin. Ya. Terus ya yang bervariasi itu kita Jakarta sama Jogja. Nah, Iya, Jogja itu kan nggak iya, tahu gitu. iya. Berarti sebenarnya saya nyebut bendahara bendahara itu satu, ada bendahara satu, ada bendahara dua gitu ya. Kalau itu ya bendara satu, bendara dua pasti harus ada Hmm. gitu. Hanya bendara dua itu membackup bendara satu nih ya. Namanya juga orang megang duit ya. Siapa tahu balas juga lagi apa lagi berhalangan ya pasti kan jatuhnya ke bendara dua gitu. Nah, Paling Pak tidak Lestari, Pak Lestari kan nanti bendahara satu, tapi saya minta Mbak eh, apa wakilnya Mbak, asistennya Mbak untuk yang di Jogja siapa gitu ya, iya betul betul Mas Giti gitu. asisten. Nah, itu generasi ketiga ya. Ya generasi ketiga. Nah, bendahara dua, gue sih maunya di Jakarta nih, kan gitu, supaya Hmm, supaya nanti pada saat kita juga ngelakuin yang apa namanya reuni Jakarta, hmm. bendaharanya juga ada di sini gitu, jadi nggak repot. Ya, ya itu tadi yang sama juga yang dengan sekretaris tadi. Hmm. Sekretaris satunya Dian, sekretaris duanya, nah tadi sekretaris duanya belum nih. Tadi kan ya Mas Giti. Ya, nah Sekretaris sekretaris dua duanya yang untuk berikutnya kan Semarang ya, dari Jakarta tuh Semarang ya. Semarang, betul. Nah, kita minta dari Semarang. Semarang aja nanti sekretaris dua. Semarang siapa kemarin ya? Ada yang atau kita tanya Mas itu deh, Mas apa Taufik. Mas Anang atau Ya. Jadi siapa di Mas Anang sama Mas Taufik sekretaris duanya, nanti yang generasi ketiga aja siapa gitu. Misalnya anaknya Mas Anang Oh, atau jadi anaknya tetap Mas Taufik gitu. tetap memasukkan generasi ketiga ya. Iya, Gen 3 kan gitu. Gitu Mas. Atau dibikin gini aja Nah, apa kita masukin sekretaris yang utama siapa nih kalau di Jakarta kan satu Dian ya, terus backupnya Dian siapa gitu tapi ya, dari apa dari generasi generasi ketiga. ketiga juga Hmm, gitu Gen 3. gen iya gen tiga tulis aja gen tiga gitu. Ya, Gen 3. uh, Terus, nah ini kan bendahara satu, bendahara dua kita cari dari mana? Jakarta atau kita ambil Surabaya? Surabaya? karena kan mau Jakarta pasti ada harus Iya, karena kan nanti yang mengkoordinir untuk keuangan pada saat reuni ya iya, gitu. iya. Nah, Kori masih ya, Bendara Jakarta Kori kalau misalnya mengikuti strukturnya Jakarta ya. Kalau Mbak Nuri Mbak Nuri kan ya nggak tahu kesehatannya udah fit lagi nggak dia? aman sih, tapi kalau Aman ya? Mbak Kori juga sebenarnya bisa sih. Sekarang bendahara yang Jakarta Mbak Kori? Mbak Kori ya. Iya. Selain Mbak Kori siapa ya yang aktif lagi ya? Eh siapa ya? Kori ya. Kalau yang aktif lagi ya Nuri. Kan dulu sekretarisnya Mbak Nuri. Tapi Ya, tulis dulu ya. Saya mau libatin Mas itu sih Mas Daryanto, nah, Mas Dar. Mas Dar itu eh, Tapi jangan jangan bendahara, jangan sekretaris. jangan humas. Humas ya.
Humas Iya, ya, gantiin saya dulu ya. iya, iya betul. Humas. Kalau Mas Dar kan orangnya rame itu kan. Ya, nanti Humas kayaknya. generasi generasi tiganya, nah kita cari nih siapa, kan gitu ya. Nah, generasi tiganya anaknya Mbak Wiwi itu kemarin yang nyanyi itu. Hmm, boleh juga tuh. Pokoknya gini aja, generasi tiga gitu aja. Ya, ada generasi tiga, selalu ada Nah, generasi tiga. Gen 3 gitu. Jadi Ya. eh, satu ditulis Mas Dar, kemudian bawahnya Gen 3 Mm-mm. untuk humas. Nah, sekarang berarti kan harus ada koordinator masing-masing ya di apa di Jakarta, Surabaya, Jogja siapa dia di sini Ya, gitu. ya. Nah, di sini kalau berikutnya kan kita nyatet di sini koordinator ya. Mm-mm. Nah, koordinator itu kan Jakarta Mas Didi ya. Ya, Jakarta Mas Didi. mm-mm. Nah, itu yang itu Mas, yang Surabaya siapa Mas? Apa masih tetap tuh Mas Heru? Ya, gua Kita tanya rasa ya, sih tetap ya. kita Habis tanya ya. kan, Heru kan termasuk yang generasi 2 bukan? Iya, Iya. makanya nanti kan kalau koordinator kan tergantung Komda-Komda ketuanya siapa kan? Komda-komdanya, iya suruh ngisi. Iya Iya, betul. yang kemarin aktif kan ya Mas Satria. Nanti Mas kita tanya Satria, Surabaya. ya, Ya. Surabaya kan gitu. Nah, Terus Jogja, Jogja itu Mbak Enda, Penda. ya kan? Nanti kita tanya ganti apa enggak kan gitu ya. Iya betul. Janti apa Terus enggak di Jogja? Semarang Oni gitu ya. Uh, Oni. Nah, ini nanti kan kemarin yang Semarang datang kan Mas Taufik, Mas Taufik, kemudian Mas Anang. ya, Mas Anang, Taufik kan beserta beserta istrinya tuh juga. ya, Terus Mas Anang juga istrinya juga. Tapi iya. memang nggak kelihatan yang generasi duanya itu ya. Mm-mm. Nah ini kok Komda-Komda udah, Nah Malang, Malang, Mas, oh ya Malang udah ikutin. Malang itu ketuanya tuh kemarin Bu Ati itu yang tanda tangan Iya, itu. yang jelasin itu kan, yang jelasin Saraswati itu. Ati Saraswati ya. Langsung aja di apa Semarang apa Bu Ati, Dokter Iya. Saraswati, Ati Saraswati. Iya. Nah, sekarang kita bagi bidang gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang ini kan tulisannya bidang organisasi dan SDM, bidang pendidikan. Nah ini mesti di Kita boleh di ubah nih namanya. Karena ini namanya masih berbau baby boomers, belum milenial. iya betul baby boomers bener ini bidang organisasi. Nah kalau 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 gua sih melihatnya bidang-bidang ini dilihat kita misinya apa dulu deh Ya. Nah, itu arti. Mm-mm. misi kita kan mau transformasi, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Regenerasi, transformasi gitu ya. Ya, Terus kita menuju kepada millennial and Gen Z potensi gitu kan. ya. Nah, kalau gue sih kalau bidang organisasi dan SDM ini bahasa milenialnya adalah mungkin bidang pengembangan potensi eh, itu. Ya, oh, kalau SDM berarti kan kaitannya sama pengembangan potensi ya. Iya, Pengembangan SDM kan potensi, pengembangan potensi kan. iya, Nah, kita bidang pengembangan potensi next generation gitu kan. iya, pengembangan potensi generasi ketiga. Ya, bidang Nah, itu pengembangan nah, generasi. berarti kan di situ kaitannya adalah yang kemarin Mas Giti bilang, kita mau membina generasi-generasi ketiga ini punya semangat entrepreneur, bukan begitu? Ya, nggak harus entrepreneur sih Ah, kalau dia mau jadi yang namanya apa profesional juga bisa. oke, berarti kan pengembangan potensi aja dong ya. Ya, jadi bidang Nah, pengembangan potensi generasi muda PTM. iya, gitu. Ya. Nah, Jadi ini di internal nih bidang ya. pengembangan potensi generasi PTM satu. Nah, yang bidang pendidikan itu kan sifatnya keluar nih. Kalau Ya, pengembangan betul. potensi generasi muda PTM ke dalam. Ya. Bidang pendidikan kita bilangnya bidang Nah, ini yang kayak Mbak Nuri itu yang selalu ada apa? Kayak
apa kayak dolanan apa nah Ya, berarti ya bidang ada pemberdayaan. Bidang pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, ya. ya bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, gak usah Ya, pakai pendidikan berarti. ya nggak usah pakai pendidikan, kita udah Iya, udah. Jadi dalam hal ini pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat. eh, untuk memberi manfaat kan pemberdayaan Ya. masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat sekitar atau bidang pemberdayaan masyarakat milenial. Hmm, sebenarnya mungkin nggak dibatasi sama milenial kali ya kalau Hmm, soal pendidikan begini ya. Kayak kita Iya, kan juga iya, pengen ada dapat tausiah misalnya oke. gitu. Jadi Bi- paling tidak ya pemberdayaan masyarakat aja. Mau milenial atau ini menurut gua nggak usah dibatasin gitu. Oke, Karena kan sifatnya berarti pendidikan. pemberdayaan masyarakat kan menujunya kepada masa depan juga kan? Iya, Nah, kita betul. nyebutnya apa? Pemberdayaan masyarakat. Eh, ya pemberdayaan pemberdayaan masa. Jadi fokusnya kan berarti kita mau keluar untuk me- eh, keluar ya berarti ya, bukan ke dalam ya, Iya, keluar. keluar ya. Hmm. Karena nanti ada misi kita kan selama ini masih sama tuh nanti Hmm. pemberdayaan, kan memberantas kebodohan, buta aksara, kan Hmm. gitu ya. Ya, Mewujudkan kehidupan sekolah yang bermutu itu kan kemarin begitu. Ntar gue rubah ya, misinya betul. menjadi lebih milenial bahasanya. Hmm. Kalau eh, sebenarnya bidang pemberdayaan pengajar sebenarnya jangan masyarakat ya. Bidang pemberdayaan Pengajar, pengajar aja kita masuknya jangan ke seluruh masyarakat umum, kita kepada ya, guru-guru. guru-guru ya, Iya, untuk mengedukate mereka untuk lebih ya jangan mengajar juga jangan hanya hanya benar-benar cuma satu arah gitu. Pasti kan ada ya, lebih kreatif gitu ya. ya. Berarti bidang pemberdayaan eh, Tenaga pengajar. pengajaran digital Oh, pengajaran digital. kita lebih arahnya digital lebih keren gitu. Jadi Iya, nggak iya, usah kita pakai Zoom, nggak usah datang gitu kan, iya, iya, iya. Benar, 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 benar itu. Benar, ya kan? benar. Iya, Bidang pemberdayaan pengajaran digital iya, betul, betul, gitu. betul, betul. Kata-katanya jadi seperti ini apa? Lebih modern lah, Ya, lebih milenial lah ya. lebih milenial gitu. Bidang pemberdayaan pengajaran digital, bidang pengembangan generasi muda PTM kan gitu ya. Heeh. Nah, itu jadi pendidikannya kita lebih menggunakan digital. Jadi ini Ya, anak-anak milenial tuh lebih senang kalau kata-katanya tuh ya. lebih ini bagus. Nah, ini kan ada Lebih bidang, menyentuh, ya, lebih menyentuh kesehariannya dia ya. iya jadi ada alasan melibatkan generasi ketiga, Mas. Ya, betul, betul. Karena Ya, lebih milenial. ya. Nah, di sini ada bidang peningkatan peran wanita, kan gitu ya. Nah, di sini Ini nggak kalau bertabrakan nggak dengan yang di atas yang tadi, kalau yang tadi kan masalah khususnya ke pengajaran. nggak yang bukan yang pertama, Yang yang pertama bidang daya pengembangan daya generasi muda gunaan. kan ke internal. Nah, ini bidang Hmm. peningkatan peran wanita ini bisa kita gunakan untuk eh, apa generasi muda ya. Jadi nanti itu kita kan ke dalam dulu nih. Nomor satu itu kan bidang Hmm. pengembangan generasi muda PTM itu kan di dalam. Ya di dalam, yang kedua di Tiga, luar. ya bidang pemberdayaan pengajaran digital nanti metodologinya Ya, adalah banyak kepada ngajarin bagaimana belajar zaman sekarang gitu, pakai ya, online, pakai video ya, gitu. ya, berarti Nah, yang keluar. ketiga ini kan peran wanita ini kan sangat ini juga ya. Misalnya kita mengajarkan wanita atau para ibu-ibu untuk membantu suaminya kan sekarang nih boleh dibilang kan wanita tuh harus membantu cuman yang di rumah gitu loh. Berarti berarti ini ke dalam juga dong atau ke Nah, dalam bisa untuk kita bisa kita atau bisa bisa ke ke dalam dalam dan keluar. dan keluar ya? Mm-mm. Contohnya gini, kalau kita mau ciptakan UKM, Hmm. udah banyak di luar trainingnya, Hmm. tapi kita sekarang bagaimana wanita itu membantu suaminya, atau Betul. bagaimana wanita itu memberdayakan dirinya supaya bisa, misalnya dia udah nggak punya suami, Ya, dia janda. ya, 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 Nah, kita ngambilnya bidang itu. ya, ya. Setuju, setuju. Artinya eh, bukan eh, fokusnya bukan ke dalam, tapi juga ke dalam dan keluar, keluar juga gitu kan? Ya, Lebih ini kan lebih general, kata-katanya, ya, ini kan kata-katanya peningkatan peran kekuatan peran wanita ya. wanita. Hmm.
kayaknya masih masih oke bidang peningkatan peran wanita. Ya. Tapi kita tambahin peningkatan peran wanita di era milenial. Ya, karena gini, peningkatan peran wanita ini kan sekarang misalnya kita mau berdagang aja atau mau jualan satu produk makanan lah, kan Ya, kita harus bisa tahu bagaimana cara kita join dengan GoFood, GrabFood gitu kan. Bagaimana cara kita menerima merekanya juga, semuanya kan ada di situ ya. iya, Betul. iya benar. Betul kan? Jadi dia nggak usah perlu membuka kios, tapi di rumah aja gitu kan? Iya, Gitu. Maksudnya begitu kan? Ke arahnya begitu kan? benar, benar. Berarti ini kan tujuannya adalah ya ke dalam juga untuk kita kita yang di dalam, Mm-mm. juga yang keluar nih ke orang-orang di luar, begitu ya? Yes, yes. Nah, Jadi yang lebih peran Humas, wanita deh, bener. ya peningkatan peran wanita di era milenial gitu aja. Jadi bidang peningkatan peran Atau wanita, nggak, jangan pakai ini digital nggak? kalau digital, peran wanita di era digital gitu. Atau kalau nggak konteksnya milenial itu apa sih? Gitu. Konteksnya Milenial ya. itu kan, kalau kita kata-kata milenial kan sekarang serba cepat, serba Mm-mm, online gitu kan. mm-mm. Pemikirannya juga, logic thinkingnya itu udah nggak, apa ya, kuno gitu ya. Ya, Salah ya, satu contoh, mereka bisa buat, tapi mereka selalu beralasan tidak bisa jual. Padahal dengan kita jual. Ya, kasih ajarin tentang WA bisnis kayak gitu-gitu, itu ya, akan membantu. ya. Bukan kalau milenial kan kelihatannya konsepnya ya digital itu alatnya, bukan begitu Iya, iya. Milenial itu orangnya, digital itu orangnya alatnya. ya. Mm. Jadi kalau kita mau bidang peningkatan peran wanita di era Milenial. milenial, Nanti strateginya kaitannya bisa digital digital. Oke, gitu. oke. Kalau misalnya dia offline, dia kan langsung bangun ekosistem gitu loh Mas, strateginya Mas. Betul. Oke, ya, ya. Jadi Oke, lebih saya tepat. masukin Jadi kata-kata digital. tetap meningkatkan peran wanita dalam era milenial ini ya. Iya, jadi jelas kalau kemarin kan bidang peningkatan peran wanita, ya perannya Apa? apa nggak terlalu Apa? jelas gitu. Ya, itu jelas. Ya, ya betul. Nah, sekarang Humas dan Teknologi Informasi, saya mau ubah sebenarnya, hubungannya lebih bukan cuma kepada masyarakat, tapi kepada satu, industri, perusahaan, universitas gitu kan. Hmm, Karena nggak terlalu ini apa? Terlalu luas. luas, nggak Saya karena ngelihat di Indonesia Mengajar nih, saya kasih lihat Indonesia Mengajar ya Mas ya. mm, Ini Indonesia Mengajar nih keren juga. Saya kemarin ketemu videonya Anies Baswedan ceritain tentang PTM, mm. Oh ya. ya? Iya, yang saya kan masukin di grup tuh. Mm. Nah, ini kelihatan ya Mas di layar. Ya, kelihatan visi dan misi Indonesia mengajar ya. Nah, ini visi dan misi Indonesia Mengajar itu, dia visinya gerakannya, dia kan gerakan ya. Indonesia Mengajar adalah sebuah gerakan. Bikin Mm. visi mengajak semua pihak untuk ambil bagian memajukan pendidikan di Ya, Indonesia. gerakan ya. Nah, misinya adalah mendorong terciptanya dampak yang berkelanjutan di daerah entitas sasaran. Kan gitu. Mm. Membangun jejaring pemimpin masa depan. Kan gitu. Mendorong tumbuhnya gerakan sosial pendidikan di Indonesia. Ini cuma 3 ini doang misinya. Mm. Kalau tadi misi saya cuma simple, ke dalam dengan kita meningkatkan potensi, Ya, generasi muda SDM. PTM, Ya, gitu ya. Terus ya, keluar dengan keluar. kita memberdayakan masyarakat, Ya, memberdayakan ya, pengajar di era digital, ya, gitu ya. ya. Yang Ya, oke. ketiga, Jadi tadi yang Mas pendidikan itu lebih ke di era digital ya. iya, Yang tadi kan ada, ya, ya Mas ya. iya, Yang pendidikan di era digital. Tapi kalau yang wanita di era milenial gitu ya. yes, Ya, oke. yes, Sip, yes. sip. Ya, ya, ya. Dan ini kita fokusnya ke keluarga dekat kita dulu. Oh iya, iya. Makanya itu kan, ini kan ke dalam dulu semuanya. Ke dalam dulu. Ke dalam dulu semua nih, gitu. Nah, Nanti baru ketika sini sudah berjalan, kita bisa tularkan itu keluar. nah, makanya kata-kata humas dan teknologi informasi, Hmm? kita nyebutnya adalah hubungan kita kepada, Internal ekosistem. kita. Iya, Hmm. jadi sebenarnya bidangnya adalah bidang ekosistem organisasi. Nah, Humas dan tunggu. Bidang Berarti bidang informasi dan ekosistem organisasi.
agak ini ya, ekosistem kan berarti kan satu alur ya, Nah, perputaran. Nah, kita ekosistem lebih besar. Ekosistem itu gini, iya, IKPTM di tengah. Siapa yang menjadi dan bersama-sama IKPTM memiliki misi. Kita nanti bisa kerjasama sama Indonesia Mengajar, ya, kan gitu ya. ya, 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 Terus nanti siapa yang akan menjadi ya, supply. Supply ya, itu orang yang menjelaskan dan membutuhkan kita sehingga mereka hmm, menggunakan kita untuk bersama-sama kayak korporasi, ya, ada penyuluhan ke daerah, hmm, institusi, butuh orang-orang yang memang jadi nyawanya IKPTM kita nih dengan generasi penerus ini melekat gitu loh, Mas. ya, ya, ya. Atau itu besar besar tuh Mas Giti. Artinya itu kan tujuan nanti ya. Bagaimana kalau lebih ke kita dulu nih di dalam, Oh, kalau gitu gini, informasi diperkuatnya lebih dan ke dalam. kolaborasi. Nah, betul. Gue setuju karena apa? Ya informasi dan kolaborasi artinya jangan-jangan kita nih punya anak-anak yang punya apa? Punya potensi, ya enggak? Gitu. Terus kita Humas, berkolaborasi sama dia. ya bidang humas, informasi dan kolaborasi ya. Nah, iya, tepat itu. Nah, karena mengcombine, maksud gue tuh biar mengcombine potensi-potensi anak mudanya juga, Yes, Mas. yes. Kolaborasi itu kan jangan-jangan anak-anak ini udah punya 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 apa? Punya wadahnya sendiri, Iya, gitu karena kan? kita kan menggabungkan komunitas nih. Ingat Nah, nggak kemarin Pak Klik yang di Malang tuh siapa ya? Ketuanya yang laki-laki Pak Klik ya namanya? Pak siapa Pak ya? Kli, ya, ya. Nah, Pak Klik tuh dia mau nyatuin ya yang tentara pelajar. Nah, sama kita. Iya. Terus ada lagi satu lagi apa dia bilang? Eh tentara pelajar apa ikatan keluarga tentara pelajar trip Ya, satu lagi apa gitu dia bilang. Ada satu 17 lagi tuh Agustus. Mas. Ya, Brigadier 17. Nah, break. Ya, Brigadier 17. Ya. Iya. Nah, Para pelajar dan Brigadier 17, benar. nah, ini humas informasi dan kolaborasi. Nah, iya, betul. Nah, baru nomor 5 itu kan tulisannya kan di bidang kesejahteraan dan rekreasi, kan gitu ya. Ya. Nah, itu bahasanya apa? Jangan kesejahteraan sebenarnya, rekreasi juga. Ya, tapi yang jelas ini kan tujuannya ditaruh itu kita kan mengorganisir untuk kita dalam kurun waktu yang ke depan ini ada jalan-jalannya, ada seperti Ya, gitu kan. ya, Intensinya begitu di awal kan, ya. kalau nggak salah. Berarti apa ya nama bidangnya ya? Um, uh, rekreasi, Rekreasi itu rekreasi. kesejahteraan, itu kan kesejahteraan tuh. Kalau kesejahteraan, hmm, kalau gue bilang sih lebih ke tujuannya lebih rekreasi ya. Nih, Iya, kata-kata yang lebih, lebih milenial ya. iya, Apa coba? rekreasi kan cuma jalan-jalan ya. Iya. Sebenarnya kita jalan-jalan tapi ada juga manfaatnya. Bidang seni aja gimana? Seni, bidang bidang hiburan, gitu kan? Hiburan, seni, dan seni kan ada musik, hiburan, jalan-jalan, Ah, kayaknya rekreasi dan hiburan. bidang rekreasi dan kata-kata rekreasi itu yang lebih tidak Ini kelihatan ya, jalan-jalan. um, apa sih coba lihat apa ada tanya AI. Tanya, Tunggu. Pandanan rekreasi, ya, apa? kata-kata. Pandanan kata-kata. Kalau hubungan internal, Hiburan, piknik, tamasya, tur. Pandanannya itu rekreasi, kayaknya hiburan, bidang hiburan. hiburan, seni, gitu. Nah, ya maksudnya arahnya ke sana ya. Iya, Jadi terus tidak ada tidak tentang kesehatan, Mas. ya. Kita Jadi belum ada tentang kesehatan. mungkin masuk pendidikan kali ya. Di, Berarti nanti kata-katanya, di diselipin ke pendidikan juga. iya, pemberdayaan kesehatan dan pengajaran kok digital ya. Kesehatan, atau masuk di peran wanita yang kesehatan.
bidang Oh, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan gitu ya. ya, tapi tunggu, yang peran wanita tadi kan kita bikin itu lebih ke pemberdayaan ya, Iya. pemberdayaan. Jadi, Jadi kalau menurut gua masuknya di kayak pendidikan tadi, hmm. karena kalau Atau nomor 5 ya udah bidang kesehatan, hiburan gitu. Kan oh sehat kan untuk hiburan betul juga. betul betul. Kalau kalau korelasinya benar benar benar. Artinya kita healing kan bahasanya kan. Iya, Jadi bidang kesehatan, hiburan, dan rekreasi dan gitu. rekreasi udah gitu Ya aja. betul betul. Jadi karena konteksnya kesehatan kita misalnya lari bareng, ya nggak? Iya, Ada acara-acara lari bareng gitu kan masuk iya. hiburan tuh kumpul-kumpul. Iya, main sepeda bareng, Main jalan sepeda pagi bareng. bareng, ya nggak? Iya, Ya betul betul. iya. Bidang Jadi kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Karena kita rekreasi, punya, ya. kayak punya Bu Ati, bisa yang Bu Ati Saraswati itu dia sosialisasi tentang kesehatan. Kan Ya gitu. betul betul. Mudah, mantep. Kita tinggal cari orangnya nanti. Ya Nah, kita ini kan ada 5. Kenapa 5? Mas, karena kita punya 5 komisariat. Nanti kita masukin di situ. ya. Ada yang ketinggalan nggak tuh bidangnya? Balik lagi, Mas. Kan Yes. ini masih masih apa? Masih pendekatan Indonesia mengajar visi misinya nih. Iya, iya. Ini saya mau kasih lihat Indonesia Mengajar. Jadi mereka tuh punya kemitraan luar biasa, Mas. Nah, itu yang kolaborasi tadi. Nih, kerjasama kemitraan 2024 ada GoPay, Amarta, Google. Iya, Banyak mereka. ini Iya yang kan? kaitannya kolaborasi kan. Iya, Ya, mungkin kita nggak seperti ini. Kalau Anies kan memang udah punya punya pattern politiknya ada juga gitu kan. iya. Kalau kita kan lebih kepada pendayaan sendirilah Nah, gitu. kita nanti masuknya ke generasi muda. Ya, Generasi muda kita masuknya. Makanya kayak Mas Imam Prasojo tuh kan kemarin tuh si ya. Pak Satria, ntar Mas Satria kalau ke Jakarta gue ajak dia ketemu Mas Imam Prasojo aja, iya kan? Iya Biar betul. ada permodalan Mas. Ya, ya, Siapa ya, tahu ya, ada apa yang bisa dibantu kan gitu kan ya, untuk generasi muda. ya, Kita kan betul. independen. Iya, ya kayak modelnya CSR lah. Dulu kan kita CSR dikasih sama BTN gitu. Mm-mm. Nah, BTN terus mintanya ya kita karena kita konsepnya adalah pendidikan, ya Ya, kita mendayagunakan sekolah-sekolah gitu. yes, Perpustakaan, tempat cuci, lebih ini ya. Arahnya ke sana yes. gitu. Tapi Alamat kan komisariat ada perubahan nggak ya, Mas? Harus tanya ya. nah ini dia mau kita kan gini ya. Hmm. Masa waktu yang penting komisariat itu masih kantor gua tuh kayaknya. Ya. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih sebenarnya. Nanti Mas Didi kan sekalian dia kan ketua Jakarta, Mas Didi. Hmm. Nah, gue nanti ngelibatin di salah satu bidang juga, Mas. Hmm. Salah satu bidang, ya kan? Lebih Hmm. enak di mana, Mas Didi, bidangnya? Kalau gue sih lebih nyaman di ini ya, di apa di rekreasi tadi itu. Oh ya udah, Nah, ya, kan tuh, yang karena kan yang tadi lo bilang, kelihatan. kita Iya, sama-sama nih, yuk main sepeda, kayak lari, kayak gitu kan, boleh boleh tuh. jalan-jalan, Jalan pagi hiburan, lah. jalan pagi gitu loh. Iya seru tuh, iya kan? Karena udah sekalian kita sarapan Uh, pagi hari Minggu. iya, itu kan hiburan, rekreasi, kesehatan juga arahnya ke sana. Gue nanti, Mas, setelah ini formatur kebentuk, visi misi kita oke, kita akan ngadain meeting dulu pakai Zoom, Mas Didi. Ya, boleh, boleh. Nanti gue presentasi program apa Ya, aja gitu ya. ya, Nah, gue akan hubungin orang-orang yang nanti kira-kira mau untuk membawahi bidang dengan orang-orang koordinatornya gitu kan. ya. Terus kita, Tapi juga mungkin dari kita juga, gue ngeliat tuh anaknya Wiwi kayaknya semangat deh. iya anaknya Wiwi, anaknya Mbak Menis juga bisa. Manis juga ya, Kita artinya kita ajak ngobrol dulu. ngajak ngobrol-ngobrol gitu. Ya, nanti Mungkin ada satu Jakarta sesi. generasi gen ketiganya kita ajak ketemu lah. Si Erwin juga tuh, Erwin anaknya Bu siapa tuh? Bu Kartono ya. Bukan Tono ya. Jadi kita libatin aja dia biar dia semangat. Anaknya santai banget orangnya. Iya santai benar ini dia. Aduh. Ibu ibunya suruh ketemu gua mulu, nggak tahu tuh kerjaannya apa sih Erwin itu. Nyaman. Jadi nanti misinya ada 5 bagian ini Mas misinya. Ya, lu ganti deh. Lu ini masih di ini yang punya Anis nih Sorry sorry. layarnya.
sorry. Stop share dulu, ya. Share screen lagi. Oke. Share. Nah, ya. Nah, nanti gue bikin misinya, ini ada 5, karena kan departemen kita ada 5, Mas. Iya Dua, kan? tiga, lima, ya. Ya. Terus alamat komisariat nanti gue akan tanya. Kalau Jakarta kan memang masih Mas Didi, Ya, betul. kan gitu. Nah, ini yang gue bilang tadi, Mas, yang blog artikelnya Pak Anies. Nih gue dapat videonya Mas Anies. Inspirasi Indonesia Mengajar Anies, ini ada videonya. Ini ada videonya. Ya, ini berarti tahapan sejarah PTM dan dampaknya kan? Iya. Ini ada. Artinya Anies ini, makanya tuh Mas Geti, artinya kan nanti kalau kita di Surabaya, di Jakarta ini, kita usahakan bisa ketemu sama Mas Anies nih. Iya. Kita usahakan. Iya. Ya, pokoknya kenapa Mas Anies bukan masalah politis tapi historis. Iya, makanya gue masukin fotonya gitu kan. Iya, betul. Tuh. Lebih ke historisnya. Kedengeran suaranya? Ya, kedengeran. Enggak kedengeran. Suara lu doang tadi. Nggak kedengeran ya? Enggak kedengeran. Bentar. Tapi siapa gurunya? Nah, kemudian Kusnadi ini yang waktu itu masih mahasiswa di tahun 50-an awal, beliau menginisiasi namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa menjadi guru SMA di pelosok-pelosok tanah air. Inilah kisah yang nempel terus dalam memori saya. Pak Kusnadi sering menceritakannya di rumahnya di Bulak Sumur sini. Dari mulai SMA kelas 3 saya sering wawancara Pak Kusnadi. Pas kuliah juga begitu. Beliau sering menceritakan tentang PTM ini, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Dan efeknya apa? Muncul mahasiswa yang jumlahnya besar sekali di tahun 60-an. Karena adanya SMA-SMA yang dibangun di pelosok tanah air. Itulah inspirasi Gerakan Indonesia Mengajar. Kami terinspirasi dari PTM yang waktu itu dikerjakan untuk membangun mendidik SMA. Kalau di Indonesia Mengajar, kami membangun anak-anak SD. Pada saat itu yang dibutuhkan adalah guru-guru SD di pelosok-pelosok tanah air. Jadi inspirasi Indonesia Mengajar itu. Yes. Bagaimana kalau ini kan cukup bagus nih ya. Yes. Ya, artinya gini, Anies kan punya inilah, punya posisi lah di sini. Yes. Mas Geti bisa nggak nih? Kan ini kita nggak tahu nih. Kita masukkan ke dalam WA kita grup, maksudnya di share gitu. Kira-kira ada efek nggak? Maksudnya ada efeknya gini, ada efek ya Mas Anies kan juga punya background politiknya nih gitu. Ya. Model jangan-jangan nanti kalau kita masukin Anies di situ, itu di sini nih di grup ada yang pro kontra nih gitu loh. Nggak ada. Saya udah masukin. Oh, udah ini. Ini loh, bukan maksudnya di grup. Grup di WA. Ini udah, ini kan di KPTM nih. Tuh, ini enggak masuk di yang berita ini. Enggak, ini dimasukin ke grup KPTM ini ya? Iya, udah saya masukin. Dikasih jempol. FAM KPTM ini ya? FAM, iya, kan saya masukin di situ. Inspirasi. Oh, dikasih jempol nih. Oh, ya udah baru. Iya. Oke, bagus nih. Iya. Nah, oke. Iya benar. Saya masukin. Iya, udah, bagus. Enggak, artinya ini kan kita bukan dari sisi politisnya, tapi lebih dari historisnya dia gitu. Iya, dia kan jelasinnya tentang PTM memang. Iya, gitu. Bukan tentang politik. Indonesia Mengajar. Betul. Setuju. Nah, makanya kan ya di samping ini teksnya, Mas. Ini teksnya saya pakai AI, ngambil audionya, ditulis sama AI nih, teksnya ini. Oh itu. Awal muda gerakan PTM dijabarin sama AI. Udah zaman enak bener ya sekarang ya. Saya ngambil videonya doang, dijabarin sama dia, kan gitu. Sampai gerakan ini muncul jauh sebelum model global seperti Teach for America USA atau Teach for All. Nah, PTM tahun 51 ya visioner dan mendahului zamannya. Oh iya. Wah, cakep nih.
Ini kata-katanya, jika ingin membangun bangsa, kirimlah para pemuda terbaik ke tempat yang paling membutuhkan. Kan gitu, semangat PTM dan Indonesia Mengajar nih. Iya, sip. Ada Ini gue mau fotonya share lagi Anies. nih. Gue Ya kan, share ke yang lain-lainnya juga nih nanti. bukan ngarang ini. Gila. Gila. Dan nanti ini kan ada kategori nih Mas di sini. Ini saya ubah nih. Ini kan edukasi dan literasi gitu ya. Kita Ya, udah punya banyak nih tulisnya Mas Satria. Satria, Muslim iya. nyebelin. Ini menarik. Kenapa ini menarik Mas? Karena buku ini bukan tentang Muslim sebenarnya. Iya, tahu. Orang non Muslim pun yang nyebelin banyak gitu. Iya, iya. Kagak Iya. punya ilmu, main Ya, ngomong-ngomong aja. dia itu selalu membuat orang judul itu membuat orang melihat gitu loh kan. Apa Yes. sih nih gitu kan? Kok Yes. bilang Muslim tuh nyebelin kenapa gitu? Pasti kan akhirnya dibaca gini. Yes, Isinya saya apa sih? tulis tentang penulis. Gue minta izin sama Mas Satria, Mas, gue masukin ya. Gitu. Oh ya ya ya, Mas, thank you. Nih kalau orang klik Muslim kok nyebelin, klik langsung orang mau beli bukunya langsung masuk ke link bukunya, gua kasih. Tuh, link bukunya langsung orang mau beli silakan aja beli. Gue bantuin Iya, iya, jualan. iya. Boleh. Sip, bagus. Makanya kemarin si Pak Eri, coach, gue masukin dong, ya udah buku lo mana sini? Gue bilang ini gue eh, referensiin, ada digitalnya nggak? Kalau nggak ada digital kan susah ya untuk Iya. Ini buku digitalnya juga, pengantarnya gue masukin ke ChatGPT, sama ChatGPT tulis tujuan pembahasan, ringkasan isi buku. udah nggak repot-repot ya. Gak repot-repot, dia kasih referensi lagi. Sirah Iya. Nabawiyah, Kitab Riyadus Solihin, podcast and channel dakwah Ustadz Felix Xiao, komunitas hijrah. Dikasih tahu langsung. Berarti Mas Satria juga nggak tahu nih apa linknya untuk yang tadi ya. Itu aduh gue kasih Referensi. tahu sama Satria. Gue kasih tahu. Nah ini blog artikelnya ada berapa? Kemarin yang reuni kemarin, ini kan reuni kemarin galeri foto Mas. Udah upload. Nah ini foto-fotonya nih, orang mau lihat di sini foto-fotonya ada. Iya. Ini foto-foto perkegiatan, kan gitu. Nah, kayak gini nih kalau kita mungkin kalau kita kan gini ya, gua nggak tahu nih caranya untuk misalnya membuat blog ini menjadi bisa dikenal orang tuh gimana ya? Cara. Kita iklanin. Tapi Oh. Mas, ini kalau ngetik di Google Mas, ngetik di Google nih, di Google ya, Ya. di Google, ya masuk Google. Heeh. Saya ketik di sini pengerahan atau gini deh, mahasiswa ya pengajar, gitu ya. Nongol nggak IKPTM? Dia nongol kalau kita ketik PTM tuh nongol. Praktisi mengajar misalnya sini bukan ini ya. Isinya pejuang ya, pendidikan gitu ya. Iya. Pejuang pendidikan, klik pejuang pendidikan. Sorry. Dia lagi ngecek nih. Oh, pejuang pendidikan. Pejuang pendidikan. Nah, dia nongol PTM nanti. Ada kemarin mana ya? Nongol. Pejuang pendidikan. Ya kan? Jadi kita nyebut pejuang pendidikan Indonesia. Nongol nggak? Tujuh sosok pahlawan. Nggak nongol. Ntar gue ini lagi. Biasanya gue bikin SEO-nya tadi nongol tuh. Dia kalau pejuang pendidikan IKPTM ya nongol. Tuh langsung di atas tuh Ikatan Kekeluargaan Pengerah. Nongol di atas. Pejuang pendidikan IKPTM. Nih, menilik kisah para pejuang PTM. Tapi kalau kita nyebutnya PTM, pejuang. Kalau pejuang pendidikan nggak nongol langsung IKPTM. Belum. Ini kan harusnya ada pejuang pendidikan. Ya, menilik mahasiswa pejuang pendidikan mungkin ya. Ya, ini ada Prof. Dia PTM merupakan dikasih tahu langsung sama Google. Prof. Kusnadi Harja Sumantri. Mahasiswa pejuang pendidikan. Kalau kita tulis mahasiswa, ya, mahasiswa pejuang pendidikan. Belum nongol juga. Nanti gue bikin teks yang tulisannya begitu. Ini kan kita belum punya IG. Nanti IG-nya juga. Iya, betul. Gitu. Caranya gitu, Mas.
kata-kata kuncinya gitu kan. Ini kan UGM Press aja nih. Nih PTM sebagai bentuk perjuangan mahasiswa nih ada nih PTM. Nih PTM sebagai bentuk perjuangan mahasiswa mencerdaskan UGM Press. Ini ada bukunya kalau nggak salah deh nih. Ini 17.000 harganya. Nih tuh Mas yang kemarin dibilang Iya. mau dikasih. Nih bukunya ada 17.000 tuh. Buku ini sedang tidak Ini tersedia. siapa yang ini nih bikin? Yang ngarang orang PTM. Gajah Iya. Ini kan saya bisa download daftar isi nih. Nah, ini saya bisa download nih daftar isinya. Enggak, maksud gua yang ngarang buku ini anak PTM atau? Munandir, Pak Oh, Munandir. Munandir. Oh, penyuntingnya Pak Munandir. Iya. Tapi berarti udah nggak ada Pak Munandir itu. Iya, tapi ini bukunya udah ada waktu udah di-upload pada Udah saat Pak syuting ya. Munandir. Iya. Ini kan kelihatan di sini tahun berapa nih. Ini Betul. udah dilihat 6.572 kali tuh, Mas. Ini tahun 2001, Mas. Iya, 2001 masih ada dia. Tuh, textbook. Masih. Kan dia orang Malang itu. Iya, yang mau dikirim ke gua tuh sama Bu siapa tuh? Mau dikirim. Gue pernah punya kerendam banjir. Waktu itu ya, rumah lu itu. Mas Iti, gue mesti berangkat sekarang kayaknya Mas. Gak apa-apa. Yang penting kan udah dapat Itu kita. tadi ya. Nanti gue bikinin formatur struktur sama tugas-tugasnya gue bikinin. Ya. Dan nanti gue sosialisasi sama para ketua komisariat daerah untuk siapa orangnya. Tapi sebelumnya kan berarti kita belum tahu komisariatnya ya. Kita undang aja, kita minta perwakilan-perwakilannya aja. Ya. Gitu. Nanti kira-kira dia ada ide nggak untuk siapa orangnya gitu kan. Yang PR yang Bandung, Mas. Nanti kita coba ketemu sama Bandung tuh. Ternyata Malang wah hebat banget tuh. Iya. Kita nggak nyangka-nyangka kan, kita hanya 4 daerah aja tadinya. Dan bagusnya mereka kayaknya semangat untuk lanjut terus kan. Iya, betul. Sip, oke. Nah, Mas Giti, thank you ya. Cabut dulu, thank you ya. Oke, thank you. Sukses Mas Didi, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.